Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara aw kama qila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim. Soimin soimat jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkenan memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, malam ini adalah malam keberapa? Keempat. Oh, ada yang ketawa-ketawa, ikhtilaf katanya ya. Ada yang mulai, karena ada yang mulainya hari Sabtu, ada yang mulainya hari Minggu. Tidak apa-apa, perbedaan pendapat di antara umatku kata Nabi adalah rahmat. Yang tidak boleh itu perbedaan pendapatan. Kalau beda pendapat tuh nggak apa-apa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nama terhadap bulan Ramadan. Syahrul rahmah, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, yang itu semuanya ingin memberikan gambaran tentang kehebatan dan keluar biasaan dari bulan suci Ramadan. Ini adalah menu yang disiapkan oleh Allah, instrumen yang disiapkan Allah untuk hambanya yang beriman, yang mempersiapkan dirinya, mental dan fisiknya untuk menyongsong Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena itu maka kemudian ada hadis Rasulullah SAW berbunyi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari siksa neraka. Apa sih sungguhnya esensi bahagia itu? Kalau kita mau ada tamu istimewa, tentu kita mempersiapkan sedemikian rupa. Mulai tempat yang akan dikunjungi, kalau seandainya bermalam kita persolek kamar kita, bikin menu spesial. Ini yang datang Ramadan. Yang kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau anna sanata kullaha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu keagungan fadilah bulan Ramadan, pasti berharap satu tahun itu semuanya menjadi bulan Ramadan. Saya nggak bisa membayangkan ya, kalau di masjid sana pada bulan Ramadan itu penuh. Tapi saya yakin di sini di bulan Ramadan dan Ramadan penuhnya seperti ini, betul nggak? Betul, luar biasa. Bangun malam, i'tikaf, tadarus, makan bersama, silaturahim, itu luar biasa. Pedagang omsetnya naik,
ada THR. Kalau nggak ada Ramadan nggak ada THR, betul nggak? Ustadz, jam terbangnya naik, luar biasa. Dari bangun pagi, kuliah subuh, zuhur, takjil, taraweh, iktikaf, diundang terus. Ustadz paling demen itu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan itu. Dan pada bulan ini Allah turunkan kitab sucinya, Al-Quran. Dan ternyata seluruh kitab suci Allah diturunkan pada bulan Ramadan. Mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Mushaf, Ibrahim diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Karena itu pada bulan-bulan pilihan itulah Allah menurunkan salah satu rukun Islam. Kalau pada bulan Rajab sebagai salah satu bulan mulia, Allah perintahkan sholat. Pada bulan Ramadan sengaja Allah pilih puasa. Karena itu dalam suatu hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan-amalan Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan terhadap pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Wa ana ajzi bihi itu kemudian oleh sebagian ulama digambarkan sebagai ibadah sirriyah. Karena yang tahu hakikat kita berpuasa itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, taruhlah misalnya sholat, kita disunatkan apa? Sholat berjamaah. Pasti ada imam, ada jamaah. Kalau berzakat, pasti ada mustahik, kemudian ada muzakki. Kalau berhaji, luar biasa, bajibun kata orang Betawi. Tapi kalau puasa, gak ada yang tahu kalau kita berpuasa kecuali Allah dan diri kita. Pura-pura lemes misalnya, biar dikatakan puasanya afdol, khusyuk. Padahal sebenarnya minum dia pun juga gak ada yang tahu. Kemudian kelihatan gagah, jangan-jangan inti gak puasa. Belum tentu, jangan-jangan dia puasanya yang mantap itu. Gak ada yang tahu. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Maka kemudian sungguhnya apa pesan moral daripada ibadah puasa itu adalah melatih kejujuran kepada diri kita. Meskipun tidak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu. Kenapa kita tidak berani melanggar itu semua? Ini adalah tahun politik. Tahun politik yang jatuh pada bulan Ramadan. Sehingga keberkahan Ramadan, keagungan Ramadan dapat mewarnai pilpres nanti. Sehingga pilpres berjalan jujur. Karena dilatih sudah bulan-bulan Ramadan. Gak ada yang berani karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada Bawaslu. Bawaslu manusia bisa diatur-atur. Tapi dengan Allah gak bisa disogok. Malaikat gak bisa disogok. Esensi Ramadan, pesan moral Ramadan, semoga memberikan nilai kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia sehingga pemilu berjalan dengan adil, jurdil, damai, lancar dan dapat menghasilkan pemimpin yang saleh, pemimpin yang muttaqin, pemimpin yang mampu membawa perbaikan kepada bangsa Indonesia di seluruh dimensi kehidupan. Sesuai dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pemimpin-pemimpin yang mampu menjadi pemimpin orang untuk orang-orang muttaqin. Itulah yang diharapkan kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Pesan moral yang kedua daripada ibadah puasa adalah para ulama mendefinisikan puasa itu adalah al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari yang membatalkan. Syar'an itu secara syar'i.
Apa yang batalkan puasa? Makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya, kalau ketiga hal itu kita hindari, selesai kewajiban kita berpuasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah cukup di situ? Apakah hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan kita dapatkan? Seperti yang diharapkan Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau seperti yang diharapkan oleh Allah agar kita memperoleh derajat takwa? Belum tentu. Karena itu Nabi sering mengingatkan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena itu kemudian Nabi mengingatkan, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa sarabuhu. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan qaula zur, berbicara kotor, jorok, berbicara jelek, dan termasuk melakukannya, Allah tidak memerlukan lapar dan dahaga yang kita lakukan. Itu yang kedua. Esensi yang ketiga adalah lapar, minum, dan hubungan suami istri adalah simbolik daripada kita. Karena eksistensi manusia juga akan banyak ditentukan ketiga hal itu. Gak jauh-jauh urusannya perut dan urusan-urusan di bawah perut. Yang bikin orang naik turun derajatnya itu nggak jauh-jauh dari itu, urusan itu. Yang bikin sehat, penyakitan juga tidak jauh urusannya ketiga itu. Kurang makan bermasalah, betul nggak? Terlalu banyak makan bermasalah juga. Saya nggak tahu kalau di komplek ini kira-kira termasuk golongan yang mana, kelebihan makan atau kekurangan makan. Pasti kemungkinan besar karena kelebihan makan. Maka puasa adalah media Allah agar mengembalikan kepada titik keseimbangan. Sebab banyak hasil studi yang mengatakan orang kekurangan makan bermasalah, kekurangan gizi. Sehingga produktivitas kita kemudian menjadi rendah. Tapi banyak studi di Amerika juga mengatakan orang yang meninggal karena kelebihan makan itu jauh lebih banyak dibandingkan yang karena kekurangan makan. Obesitas, jantung dan sebagainya karena tidak mampu mengendalikan makan. Ramadan ini adalah media untuk menarik ke garis keseimbangan kembali. Itu secara fisik. Secara rohani mengembalikan kepada fitrah agar memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tali hubungan dengan sesama manusia. Itu pesan moral yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa itu yang dilarang? Padahal itu boleh. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa hal-hal yang dilarang saja kalau Allah berkehendak harus kita tunduk dan patuh kepada Allah. Apalagi yang nyata-nyata dilarang oleh Allah, maka harus kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kemudian para ulama berdefinisikan puasa itu secara istilahi, secara filosofis, al-imsak anil muharramat. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sederhana kepada kita, al-imsak anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan, kapan masa berlakunya? Yaitu sejak kita berniat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya dengan kata lain, berlakunya pada saat kita berpuasa. Pendek, termnya pendek. Tetapi al-imsak anil muharramat, menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kapan masa berlakunya? Panjang, betul nggak? Baik ketika kita berpuasa maupun ketika kita tidak berpuasa. Baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan
Ramadan. Maka kemudian diharapkan dari puasa itu ada dampak. Dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Maka kemudian setelah selesai bulan Syawal, bulan Ramadan, kita masuk ke bulan Syawal, artinya syalah yasulu syawalan, bulan peningkatan. Karena ada dampak, karena kita mampu melakukan apa yang namanya al-imsak anil muharramat, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi dari ibadah puasa yang kita lakukan. Apa saja yang diharamkan oleh Allah? Terutama kata Nabi, khamsatu asya' tukhbitus shaum. Ada 5 perkara, 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Menghanguskan, menggugurkan pahala ibadah puasa kita. Puasanya sah, tapi tidak ada nilainya, nihil. Kalau pajak nihil oke, tapi kalau puasa nihil, sayang 1000 sayang. Betul nggak Pak? Apa saja yang 5 itu? Pertama adalah al-kadzibu, berdusta. Kemudian yang kedua adalah an-namimah, mengadu domba. Hati-hati, tahun politik ada pihak ketiga yang mengeruh. Biar membuat suasana chaos, diadu domba. Antara kawan dan sahabat diadu domba. Antara nomor 1 dan nomor 2 diadu domba. An-namimah, hati-hati. Kita jangan sampai terjerat kepada an-namimah. Kemudian yang ketiga adalah al-ghaibatu, membicarakan kejelekan orang lain. Dikupas tuntas, dikuliti habis. Tidak lain ujung-ujungnya substansinya adalah al-ghaibah, dapat menghapus puasa kita, pahala puasa kita. Dan yang keempat adalah al-yaminul ghamus, bersumpah palsu. Dan yang terakhir adalah an-nadhru bisyahwat, memandang dengan pandangan birahi. Ngebuburit, pergi ke tempat-tempat yang potensial maksiat. Sambil menghabiskan waktu, buka internet. Kelihatannya khusyuk. Tak taunya yang dibuka gak berkedip matanya. Tak taunya yang dilihat itu karena gak ada pingin yang kelewat. Nah, itu hati-hati. Khawatir terjerat kepada an-nadhru bisyahwat, memandang dengan pandangan birahi. Itu dapat menggugurkan pahala ibadah puasa yang kita lakukan. Jamaah sekalian, karena itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan hidup kepada kita, sehingga kita dapat mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memperoleh derajat taqwallah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, karena di podium ada tulisan maksimum 15 menit. Nah, saya harus istiqomah dengan komitmen ini ya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau lebih dari 15 menit mohon maaf. Nah, ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.